Jujur aja nih, sebagai pelari Indonesia tuh hujannya banyak banget. Udaranya lembab, bikin keringat banjir, kondisi trotoar yang kalian tahu sendirilah kayak gimana kondisinya. Belum lagi ditambah drama GPS jam yang suka ngaco kalau lewat bawah flyover atau gunung tinggi. Nah, Mino punya rekomendasi sport watch dari Coros lagi nih, yaitu Coros Apex 4. Jam ini punya teknologi dual frekuensi yang katanya bikin GPS-nya nggak bakal halu lagi. Plus, baterainya yang bikin kalian lupa kapan terakhir kalian ngecas. Nah, kebetulan di tangan Mino ada dua jam Apex 4. Yang pertama ada Coros Apex 4 46 mm sama yang 42 mm. Nah, penasaran kan produknya seperti apa? Tonton terus sampai habis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Nah, ini dia tampilan dari box Coros Apex 4. Yang di kiri aku ini ada 46 mm sama 42 mm. Nah, kita bandingin dulu boxnya. Kalau yang 46 mm itu jamnya kelihatan lebih gede di gambar. Kalau yang 42 mm ini lebih kecil. Tapi kalau secara dimensi, ini boxnya mirip-mirip lah. Bahkan ukurannya sama nih. Habis itu di bawahnya ya biasa ada detail sama nomor seri. Kalau di samping kosong, sama sebelahnya kosong. Nah, kalau bagian box belakangnya jujur ini sama sih. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada 4, ada Fast and Lag, Transparent Safer and Longer, ada Voice Pin Audio Alert, dan Apex of Performance. Nah, lanjut kita bakalan unboxing yang 46 mm dulu, guys. Nah, di paket pembelian kalian dapet silikon band ini yang 24 mm. Nih, taruh sini dulu. Habis itu jamnya di sini. Kita ini buka segel dulu nih. Nah, habis itu dapat jamnya juga nih, tapi belum dipasangin strapnya. Habis itu di sini ada dokumen-dokumen ya harusnya. Oh iya. Nah, di sini ada product safety. Habis itu di sini ada free training plan, dapat stiker juga nih dari Coros. Ada tata caranya juga. Nah, di sini ada tempat gantungan, ini sebenarnya buat tempat chargingnya nih. Seperti ini chargingnya. Jadi ditaruh di sini. Nah, taruh sini. Dan di bawahnya kosong. Jadi pas pertama kali kalian beli, kalian harus pasang strapnya dulu nih. Strap di sini. Nah, ini strapnya nih, bentuknya seperti ini. Dia doff gitu ya, teksturnya. Dan dia juga udah quick release nih. Nah, habis itu kita pasang dulu si strapnya. Ini kita buka dulu deh depannya nih. Nah, ini dia strapnya udah kepasang. Habis itu kita bakalan unboxing yang 42 mm. Nah, di paket pembelian kalian dapat strap 22 mm. Ini warna putih. Karena jamnya warna putih. Habis itu kita buka box utamanya. Secara color packaging ini sama ya, guys. Nah, terus kalian juga dapet ya jamnya nih, warnanya putih, guys. Nih, kita kletek dulu. Nah, kalau yang di sini sama sih kayak tadi, ya ada kertas-kertas gitu. Nah, di sini juga dapet chargingnya, sebenarnya sama kayak yang 46 mm. Nah, ini ada tempatnya, sama ini ada chargernya. Chargernya Type C, guys. Nah, jadi ini dia kelengkapan-kelengkapannya. Sama sih. Oh, udah. Nah, kita bahas dari segi desainnya dulu nih. Ngomongin soal desain, ini tuh clean. Ya, walaupun ini tipe sport watch yang looknya nggak yang versi Nomad sebelumnya. Yang ala-ala jam adventure gitu. Dipakai buat harian juga masih oke lah. First impression aku pas pertama kali megang, gila, ini solid banget, tapi kok enteng banget ya? Biasanya kan jam yang speknya badak itu beratnya yang bikin tangan pegel kalau dipakai lari lama. Tapi Apex 4 ini beda. Yang ukuran 46 mm ini cuma 51, sedangkan yang 42 mm
Beratnya 44 gram. Ini sih masih terbilang enteng banget. Berasa nggak pakai jam, tapi fiturnya lengkap banget di dalam. Itu karena berkat bodinya ini yang terbuat dari reinforced polymer. Intinya sih dia didesain buat tahan banting, tapi tetap ringan. Kemudian bezelnya udah pakai titanium alloy grade 5, dapat banget mewahnya. Layarnya pakai sapphire glass dan sudah pakai third gen memory in pixel MIP touchscreen. Jadi bukan tipe yang gampang baret gitu. Cocok nih buat kalian yang lagi tren run, suka kena dahan-dahan pohon atau kena goresan dari batu. Nggak perlu ditambahin anti gores lagi, udah aman. Dan kalau makin kena matahari, makin jelas kelihatan. Jadi nggak ada cerita tuh, kalian harus tutupin jam pakai tangan cuma buat lihat pace. Bagian tombol-tombolnya clickable banget. Di sisi samping ada digital dial yang gede. Pas diputer tuh ada sensasi klik-kliknya yang satisfying banget. Dan jujur ini ngebantu banget pas tangan kita lagi basah atau keringatan parah. Tetap gampang operasikannya daripada cuma ngandelin touchscreen-nya doang. Lalu ada bagian speaker di sini dan ada mic-nya juga. Jadi kalian bisa telepon dari jamnya ini. Nah, yang membedakan varian 46 mm sama 42 mm selain dari dimensinya, ada beberapa perbedaan antara display, resolusi, dan baterai. Nah, yang 46 mm ini displaynya 1,3 inch, sedangkan resolusinya 260 x 260 pixel. Sedangkan yang 42 mm ini displaynya 1,2 inch dengan resolusi 240 x 240 pixel. Dan pastinya ukuran strapnya juga pasti berbeda ya. Soal baterai kita bahas nanti ya. Nah, overall build quality dan desainnya ini nggak ada masalah ya. Ditambah lagi dia udah 5 ATM water resistant, jadi mau dibuat renang aman. Terus bisa dipakai di suhu ekstrim juga, dari minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan jujur ya, ini fiturnya bukan cuma buat angka, tapi bener-bener fiturnya bakalan kepake. Yang pertama soal GPS, dia udah pakai dual frekuensi and all satellite. Artinya, jam ini nggak cuma nangkap satu sinyal satelit, tapi 5 sistem satelit sekaligus di 2 frekuensi yang berbeda. Gampangnya, sinyalnya ngunci lebih kencang. Mau lari di gang sempit, di gedung-gedung area kantor kayak SCBD, bahkan di hutan sekalipun, track kalian nggak bakalan kemana-mana. Terus masalah mapnya, kamu bisa download peta landscape atau topo secara gratis. Dan pas kalian geser-geser petanya pakai touchscreen, ini beneran mulus, nggak pakai ndut-ndutan alias lag. Petanya nggak cuma garis-garis jalan doang, dia bisa nampilin kayak nama jalan atau lokasi kamu secara real. Dan ini bisa kalian zoom out dan zoom in. Jadi makin gampang tuh lihat map kalau baterai HP kalian habis. Terus yang aku suka dari salah satu fiturnya yaitu fitur safety back to start. Fitur ini cocok banget buat kalian yang suka explore rute baru, terus tiba-tiba bingung jalan pulang. Tinggal aktifin back to start. Jam ini bakal nuntun kalian balik ke titik awal. Gimana? Canggih kan? Pas banget nih buat yang baru pertama kali naik gunung. Wah, ini sih udah nggak ada alasan lagi nyasar di gunung. Selain itu, Coros Apex 4 punya fitur Adventure Journal. Contohnya gini, pas lagi hiking nih, tiba-tiba nemu spot bagus. Tinggal pencet, ngomong, ini spot enak buat istirahat. Dan itu langsung ke save di titik lokasi itu. Jadi nanti pas kalian buka lagi, kalian bakalan inget, oh iya, aku pernah berhenti di sini. Yang lebih serunya lagi, kalian bisa tambahin foto dan video ke perjalanan kalian. Bukan cuma disimpan doang, tapi nempel di rute GPS kalian. Dan fungsi dari mic-nya juga selain buat voice note, kalian juga bisa teleponan dari jamnya ini. Namun sayangnya belum bisa nerima telepon dari sini, harus dari HP kalian dulu. Begitu juga chatnya belum bisa balas langsung dari smartwatch-nya ini. Terus sekarang buat yang suka olahraga, fitur ini bakalan kepake banget nih. Dia punya sistem namanya EvoLab. Jadi bukan cuma ngitung, tapi analisa. Dia bakalan ngitung seberapa capek badan kalian, butuh waktu recovery berapa lama, sampai prediksi waktu kalian kira-kira berapa jam. Effort pace, interval training yang advance, training plan, and workout custom. Jadi ini jam tuh kayak punya coach kecil di tangan kalian. Fitur-fitur kesehatan lainnya juga nggak kalah lengkap. Dia bisa deteksi heart rate monitor buat pantau detak jantung, SP02 untuk mengukur kadar oksigen, sensor ECG buat mendeteksi aliran darah, sensor barometer buat ketinggian dan cuaca, kompas 3D, dan termometer. Oke, langsung aja kita tes. Di sini aku coba pakai buat jalan ringan aja, muterin sekitar kantor, nggak yang serius banget. Cuma pengen lihat seakurat apa data yang dikasih. Begitu selesai, semua langsung record. Dari waktu mulai, pace,
jumlah langkah, elevasi, detak jantung, sampai kalori, semuanya langsung tampil real time di smartwatch-nya. Bahkan dia juga nyajiin data dalam bentuk grafik yang memudahkan kita tahu performa kita seperti apa di dalam aplikasinya. Kamu juga bisa lihat di layar, grafiknya smooth banget. Jadi pergerakan detak jantungnya tuh kelihatan natural, ngikutin aktivitas aku. Pas aku lagi gerak, grafiknya landai, dan pas aku coba buat berhenti atau rest, dia juga turun lagi dengan smooth. Dan di situ pace-nya bakalan berhenti, dan begitu aku jalan lagi, dia mulai naik. Jadi buat sekedar jalan ringan aja, data yang dikasih tuh udah cukup detail. Terus kalau kalian lihat rute aku di peta ini, padahal di sekitar kantor aku ini banyak banget ruko-ruko beton yang tinggi-tinggi. Biasanya sinyal GPS jam lain suka mabok atau jalurnya mencong-mencong ke tengah jalan raya. Tapi di sini enggak, dia tetap ngikutin jalan. Soal storage, smartwatch ini dibekali dengan memori 32 GB. Ya cukuplah buat sekedar download peta offline atau bisa juga buat musik player. Jadi kalian bisa pindahin lagu favorit kalian ke dalam smartwatch-nya ini. Nggak perlu lagi bawa-bawa HP pas olahraga. Nah, untuk perbedaan baterainya kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, lanjut aku bakal kasih tau kalian cara connect-nya. Nah, untuk cara connect-nya yang pertama kalian di jamnya pilih bahasa dulu. Misalnya di sini aku pakai English, set language to English, tinggal centang. Habis itu dia bakal muncul QR code. Nah, di handphone kalian pencet profile. Habis itu di pojok kanan ada QR scanner. Habis itu di scan aja QR code yang ada di jam. Nah, dia bakalan pairing. Kita tunggu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tinggal centang aja. Pastikan nomornya sama. Centang, habis itu di handphone pencet pair, dan dia bakalan koneksi. Habis itu allow, habis itu tinggal kalian next aja. Nah, ini kalian bisa skip. Habis itu ada sleep time setting, bisa kalian setting juga. Habis itu notifikasi. Nah, untuk notifikasi pastikan on, dan notifikasi during activity terserah mau di onin apa di offin. Habis itu di next, habis itu start, dan dia bakalan muncul menu seperti ini. Nah, untuk menunya di sini ada storage, di sini ada penyimpanan. Nah, di sini kalian bisa lihat apa aja yang disimpan sama jamnya. Ada map manager, ada workout, ada rute, dan lain sebagainya. Habis itu di bawah ini ada gambar jam, ya, short storage juga. Dan di bawahnya lagi di sini ada watch face. Nah, untuk watch face kalian juga bisa pilih-pilih sesuka kalian nih. Nah, di sini banyak pilihan watch face-nya macam-macam. Dan kalian bisa juga custom watch face-nya. Nah, di situ ada create custom activity. Nah, di sini kalian bisa bikin activity custom sebelah sini. Nah, di sini kalian juga bisa pilih logo-logonya biar gampang. Habis itu ada activity setting. Nah, untuk activity setting kalian bisa setting berbagai activity. Misalnya mau setting run, sini ada activity data page, ada button setting, sama activity alert. Nah, sini ada pilihan-pilihannya nih. Nah, habis itu ada customization, pencet. Nah, di sini ada daily data, ada activity menu, sama toolbox. Nah, di bawah ada find device. Nah, semisal jamnya ini ke sleep di mana, dia kalau dipencet ini bakalan bunyi dan kalian lebih gampang nyarinya. Contohnya seperti ini. Nah, dia bakalan bunyi sama getar juga. Nah, di jamnya tinggal pencet aja crown-nya. Habis itu ada Strava Live segment. Tapi di sini harus subscribe ke Strava-nya. Habis itu ada Map Manager. Dan di sini kalian bisa download peta. Nanti kalau misal nggak ada internet, dia bakalan bisa, karena ini bisa offline juga habis di-download. Nah, kalian bisa pilih-pilih nih areanya. Cuma kita udah download di bagian Jakarta sini. Habis itu ada user manual. Nah, di sini ada user manualnya di sini. Kalau misal kalian bingung, kalian bisa lihat user manual di sini. Habis itu ada firmware version. Nah, di sini kalian bisa update firmware-nya di sini. Dan pilihannya ada dua. Yang pertama ada update via Wi-Fi sama update via Bluetooth. Habis itu ada file download. Nah, di sini ada kayak download manager gitu di sini. Jadi kalau ada download sesuatu di jam, dia bakalan muncul di sini. Nah, habis itu ada notifikasi. Nah, ini yang tadi kalian bisa nyalamatin notifikasinya. Cuma Minho saranin nyalain notifikasinya. Tapi kalau kalian mau nyalain notifikasi during activity,
kalian juga bisa matiin sama nyalain. Nah, di sini ada about. Nah, sini kalian bisa lihat detail jamnya. Nah, yang terakhir ada remove. Nah, ini dia tampilan jamnya. Nah, kalau kalian swipe ke bawah, di sini ada aktivitas sama notifikasi gitu. Kalau swipe ke atas juga sama. Nah, kalau kalian tekan ke bawah, di sini ada menu-menu lain kayak baterai usage, kamera control, metronom, timer, stopwatch, time map, alarm, satellite signal, pin, navigation, map, kompas, broadcast HR, ada oximeter, ada race heart rate, ada wellness check, ada flashlight, musik, ada watch face, system, control center, find my phone, wifi sync, sama baterai usage. Nah, di control center kan juga bisa setting mode-modenya. Di sini ada mode daily, ada sleep mode, ada normal, ada DND sama daily. Nah, untuk backlit kalian juga bisa setting. Di sini ada night mode. Habis itu, nah untuk satellite di sini ada pilihannya 3, ada high, endurance, sama max. Habis itu di sini ada touchscreen. Nah, di sini ada map only, ada always on. Nah, balik ke sini. Nah, untuk buka menu olahraga kalian tekan crown-nya guys. Nah, di sini olahraganya macam-macam, ada run, indoor run, trail run, track run, hike, mountain climb, road bike, indoor bike, pool swim, strength, gym cardio, workout, fitness test. Nah, kalau untuk yang lain di sini ada more, ada walk, outdoor climb, indoor climb, bouldering, mountain bike, gravel bike, open water, speed surfing, windsurfing, rowing, indoor rowing, white water, red water, triathlon, jump rope, floor climb, elliptical, yoga, pilates, boxing, GPS cardio, badminton, table tennis, tenis, basketball, football, pickleball, padel, ski, snowboard, maxi ski, ski touring, frisbee, skateboard, dan multisport. Nah, untuk pengaturan di sini ada activity interface, ada auto scroll, ada message dan lain-lain. Habis itu ada pair phone. Nah, di sini udah di pair, kalian juga bisa pair lagi. Habis itu ada sensor, ada optical HR, barometer, sama calibration. Habis itu di sini ada settingan aksesoris. Nah, kalian bisa tambahin aksesorisnya di sini. Ada WiFi, ada more setting, ada settingan bahasa, ada watch face. Di sini kalian bisa pilih watch face-nya di sini. Ada gesture backlight, ada wrist hand, ada digital dial, ada sound and vibration, ada settingan touchscreen, auto lock, ada units, ada satellite system, ada map, ada altitude alert, daily stress, data collection, submit data, ada device info, ada reset, dan turn off. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik dengan Coros Apex 4 ini? Coba deh tulis kolom komentar. Nah, buat kalian tertarik dengan Coros Apex 4, kalian bisa check out-nya di mana aja guys. Linknya ada di deskripsi. Berikut spesifikasi dari Coros Apex 4.